Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Speak Podcast Sisik Melik TV, kawan-kawan semua. Istimewa sekali karena hari ini kita akan menampilkan segmen terbaru dari Speak Podcast, yaitu Woman Speak. Di sini kita akan ngobrolin seputar dunia perempuan. Perempuan dengan dirinya sendiri, perempuan dengan laki-laki, perempuan dengan karirnya, perempuan dengan keluarganya, perempuan dengan pekerjaannya, dan juga perempuan dengan perasaannya. Nah, kali ini memang harus sesuai dengan protokol kesehatan ya, kita bermasker saja untuk tampilan Woman Speak kali ini. Dan kawan-kawan semuanya, ladies dan para perempuan hebat, wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepalanya untuk jadi atasannya, bukan juga dari kaki untuk dijadikan alasnya, tapi dari sisinya untuk jadi teman hidupnya. Dekat dengan lengan untuk dilindungi dan dekat dengan hati untuk dicintai. Jadi kalau memang dunia laki-laki dan perempuan itu memang ternyata banyak perbedaannya, maka katanya kita harus pinter-pinter mencari celah dan cara untuk bisa sama-sama seiring sejalan. Nah, itulah sebabnya ada Woman Speak di Speed Podcast. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng supaya tahu pemberitahuan yang baru dari kita, update terbaru dari kita. Anyway, hari ini saya bersama Mbak Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pasti teman-teman, Mbak Lia ini siapa ya? Kok tiba-tiba diajak untuk ngobrol bareng kita di Woman Speak. Jadi beliau ini adalah istri dari ownernya Sisik Melik Batik Gallery, produser kita gitu ya, istrinya dari produser kita. Mbak Lia ini kan sebetulnya praktisi perbankan ya Mbak Lia ya? Iya, betul banget. Sampai sekarang praktisi perbankan sampai ya? Sampai dengan sekarang. Tapi ternyata usut punya usut, Mbak Lia ini juga dulu kuliahnya ngambil psikolog. Iya, sarjana, S1-nya sarjana psikologi. S1-nya sarjana psikologi. Sarjana psikologi di mana Mbak dulu? Di Universitas Indonesia. Di UI? Di UI. Wah, keren sekali. Oke, jadi kita mau ngajak Mbak Lia untuk ngobrol di Woman Speak sebagai istilahnya narasumbernya Woman Speak begitu ya. Jadi supaya Anggi nggak ngomong sendiri, kemudian ada yang bisa memberikan insight gitu ya, wawasan baru buat kita. Dan kemarin Mbak Lia, kita tuh kan nge-share ya ke teman-teman. Kita mau ngobrolin soal ini nih. Wah, ini buku bestseller. Terus buku lama ini kalau nggak salah udah cetakan ke-20 kalau untuk yang seri yang ini ya Mbak ya. Iya. Tahun 2013 dan ini kalau 2009 kalau nggak salah itu. Ini yang 2000 ya kalau nggak salah 2009. 1993 kalau nggak salah. 1993 ya, 90-an. Oke, dan ini cetakan yang ke-20-an gitu. Dulu waktu Mbak Lia, ini bukunya Mbak Lia ya teman-teman ya. Buku lama, udah berjamur. Beliau kan psikolog gitu, pasti suka banget ya baca-baca buku-buku yang istilahnya membawa kita pada pencerahan kehidupan gitu kan ya. Gitu ya Mbak ya? Iya, kebetulan saya luruskan dulu ya, saya sarjana psikologi sebenarnya, praktisi psikologi. Jadi memang dan kebetulan juga saya introvert gitu, agak introvert gitu. Jadi bacaan-bacaannya kebanyakan itu yang self improvement gitu Mbak Anggi. Nah, salah satunya ini judulnya Men's from Mars, Women from Venus. Nah, itu adalah tujuannya sebenarnya awalnya untuk buat perbaikan diri aja. Dan ternyata sekarang kita mau ajak Mbak Lia untuk menggali isi buku ini. Sharing sih ya. Iya, tapi Mbak Lia setelah kemarin Anggi juga dipaksa untuk membaca buku ini gitu ya, karena sebelumnya biasanya kalau kita sedang membaca sebuah artikel, biasanya di situ juga akan muncul artikel itu ternyata mengutip gitu ya, isi dari buku Men Are From Mars and Women From Venus. Ternyata ini bukunya, saya baru tahu gitu maksudnya. Biasanya baca artikel-artikelnya aja. Apa sih yang menarik begitu dari konteks laki-laki ini? Katanya dilahirkan dari Mars dan perempuannya dari Venus. Iya. Tapi berjumpa di bumi, gitu ya. Bukunya kalau dilihat dari judulnya terkesan kayak fiksi ya, Maya. Iya, benar. memang itu sebenarnya seperti mitos sih. Jadi bukan beneran laki-laki itu lahir di Mars, perempuan di Venus, tapi cuman kayak mitos.
seperti perumpamaan aja. Jadi bahwa laki-laki dan perempuan itu memang datangnya memang udah dari sononya itu beda. Beda. Jadi dari sifat-sifatnya, dari struktur otaknya, dari semuanya itu beda. Perempuan pun juga begitu, cara berpikirnya, cara merespon emosinya, cara menghadapi masalah, itu semuanya dari sudut pandang yang beda. Nah, gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga sih laki-laki yang seperti terlahir di Venus atau perempuan seperti yang terlahir di Mars gitu. Artinya yang sifatnya agak ke laki-lakian itu juga ada. Ini buku ini cuman menceritakan mungkin stereotip aja kali ya. Nah, cowok itu seperti ini, cewek itu seperti ini. Nah, itu memang menariknya di mana? Menariknya saat kita baca buku ini tuh baru kadang tuh baru kayak saya juga baru menyadari gitu, oh ternyata gitu ya laki-laki gitu yang selama ini kita jalani gitu ya sehari-hari. Oh ternyata kita salah kaprah gitu. Kirain dia begini, oh ternyata memang cara berpikirnya seperti itu gitu. Jadi buku ini cukup membantu sih kalau menurut saya untuk membantu saya rekomendasi untuk pasangan atau calon pasangan untuk memahami lawan jenisnya. Jadi kadang kita itu memang kan butuh tambahan masukan, saran gitu kan ya. Ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, entah itu sahabat kita laki-laki atau mungkin pasangan kita atau bahkan mungkin adik kita sendiri gitu ya, keluarga kakak atau adik kita sendiri. Itu karena memang laki-laki dan perempuan itu beda dari cara pandangnya. Katanya perempuan tuh lebih pakai perasaan gitu ya, Mbak. Betul. Laki-laki pakai logika gitu. Yang to the point gitu kan ya. Ya, salah satunya sih begitu. Yang paling kelihatan awam dan kita rasakan sehari-hari sih gitu ya. Jadi laki-laki itu lebih pakai logika, perempuan itu lebih pakai perasaan. Jadi kalau di dalam buku ini tuh dibahas kalau laki-laki itu lebih dia itu lebih logis dan lebih menjunjung tinggi pride-nya gitu. Dan lebih fokus pada solusi saat menemukan masalah. Kalau wanita itu dia lebih mengutamakan cinta, komunikasi, hubungan, relationship itu lebih penting. Nah, di situ perbedaannya. Nah, ini akan kelihatan banget saat memang mereka punya masalah atau sedang dalam under pressure dua-duanya. Nah, biasanya yang kayak begini ini kalau kita tidak menyadari, artinya kalau kedua-duanya itu sama-sama mengedepankan emosi dan ego, maka tidak akan ada solusi. Betul, benar, karena respon dengan caranya masing-masing. Dengan respon masing-masing itu yang akan membuat tanpa ada jalan keluar gitu ya, Mbak. Nah, selain itu, selain karena perempuan pakai perasaan, kemudian laki-laki lebih logis, cara berkomunikasi laki-laki dan perempuan yang tidak sejalan, ya emang kadang nggak bisa sejalan sih ya. Itu juga akan menjadi salah satu pemicu ini miskomunikasi terus gitu. Betul, iya benar banget Mbak. Gitu, terutama di dalam hubungan pernikahan ya kan. Iya nih. Ya kita udah dan sama-sama angka umur pernikahan itu tidak menjamin bahwa betul banget. Komunikasi itu selalu jalan baik gitu kan. Ya terbukti banyak artis, ada juga banyak artis yang udah 20 tahun, 25 tahun iya, juga benar. ada juga yang divorce gitu kan. Benar banget. Jadi usia pernikahan, usia manusianya, usia kita sendiri itu belum tentu menjamin hubungan ini akan long lasting. Itu karena benar tadi cara komunikasi, cara merespon emosinya juga beda gitu. Jadi kalau laki-laki itu dia itu kebutuhannya sebenarnya lebih pada ingin dihargai. Dia pride, poin nomor satu dia pride-nya harus dihargai dan dia ingin dianggap sebagai superpower di keluarganya gitu. Dia pengen problem solver lah di rumah tangganya. Sedangkan wanita itu lebih hangat gitu kan, lebih fokus lovable gitu ya. Ke hubungan, ke relationship gitu kan. Nah, jadi kalau pas lagi punya masalah nih biasanya laki-laki itu dia cara menyampaikan permasalahannya itu lebih banyak diam. Nah, lebih banyak diam. Mungkin biasanya agak menarik diri gitu ya. Agak menarik diri, nggak mau cerita dulu ke perempuan karena dia kan pengen dianggap
hebat, strong, gitu pengen ya. dianggap strong. Jadi dia nggak mau cerita sama istrinya gitu. Sedangkan kalau istrinya kalau punya masalah, kita nih kalau punya masalah pengen cenderung kan cepet-cepet pengen tahu kan, cerita gitu. kan, pengen curhat curhat. banyak loh gitu. Dan Ternyata sama aja ya. sama kayaknya di mana-mana. Di mana-mana perempuan kayak gitu kayaknya. Terus? Yang gawat kalau misalnya lagi sama-sama punya masalah, nah gitu. Yang laki-laki yang suaminya punya masalah diam, nggak mau cerita. Yang perempuan istrinya juga merespon, ini kok kenapa sih suamiku kok diem aja, tumben kok nggak diajak omong gitu ya, nggak biasanya kayaknya udah nggak sayang lagi nih, udah nggak perhatian lagi. Baper kan jadinya. Jadinya baper. Udah gitu semakin lah konfliknya semakin ini kan. Nah biasanya kan kecenderungan kita nih cewek-cewek kalau didiemin kita ngapain? Biasanya Nangis. nanya ada ya, dikejar Terus kan, biasanya ngejar. nanya, kamu kenapa sih? Gitu. Nggak apa-apa, "Kamu kenapa diamnya sih?" gitu kan. Nggak "Kok apa-apa gitu. Diem aja. Diem. Kok diem aja? Udah nggak sayang lagi atau Udah berubah, gimana? gitu Udah ya. berubah sekarang nih, nggak kayak dulu awal-awal nikah gitu kan. Padahal saat-saat si laki-laki itu punya masalah, si pria itu punya masalah, dia pengennya ya udah menarik diri dulu, jangan digangguin dulu. Nanti kalau dia udah merasa udah terpecahkan masalahnya, dia akan datang sendiri kok gitu dengan dengan kondisi yang baik-baik saja. Mungkin dia nggak butuh solusi dari si perempuan gitu sebenarnya. Dia kalau di buku ini itu berarti yang ini ya, laki-laki akan masuk ke dalam guanya. Bener. Kayak dia punya gua, dia masuk dulu dalam guanya, menenangkan diri gitu kan, menyendiri. Dia nggak mau kelihatan lemah lah intinya gitu kan, perempuan. Kalau si perempuannya kebalikannya, dia pengen ya kalau punya masalah ya udah cerita gitu kan, saya bisa bantuin kasih kehangatan lah paling enggak atau gitu. Nah di luar itu Mbak Lia, sebetulnya ini tingkat seorang laki-laki itu dilahirkan sebagai anak pertama, anak tengah, anak terakhir, itu sebetulnya mempengaruhi juga nggak sih dengan cara dia menyelesaikan masalah gitu? Iya, kalau sebenarnya banyak faktor ya Mbak Anggi. Kalau di buku ini kan kebetulan hanya dibahas tentang sifat dasar laki-laki dan perempuan, tapi di luar dari tadi kecenderungan yang dibahas itu banyak banget faktor yang mempengaruhi. Jadi bener urutan kelahiran itu juga mempengaruhi kan pastinya karakter seseorang. Terus juga ada juga pengkategorian, misalnya kalau misalnya prianya introvert, istrinya extrovert atau sebaliknya. Ada juga yang satunya dominan, satunya nggak dominan. Jadi memang banyak banget faktor yang berpengaruh. Lingkungan membentuk ini si laki-laki jadinya seperti ini, si perempuan jadi seperti ini. Tapi kurang lebihnya stereotipnya itu ya kurang lebih begitulah. Laki-laki itu biasanya suka masuk gua. Kalau cewek cenderung diem gitu ya. Kalau perempuan cenderung ngomong komunikatif, cenderung pengen cepat-cepat didengerin. Pengen didengerin, pengen ngobrol, pengen disentuh gitu kan kalau cewek. Belum lagi nanti kalau sudah ini Mbak terbentur dengan adat gitu ya tadi. Ini misalnya anak cowok anak pertama dapatnya anak cewek anak pertama, katanya sama-sama keras kepala gitu kan ya. Sama-sama dominan. Tapi kalau anak yang ini satunya yang sulung, satunya yang bungsu, katanya klop gitu ya. Belum lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian di buku ini juga dijelaskan ada perbedaan cara komunikasi gitu kan ya. Katanya kalau Venus dan Mars itu bicaranya dalam bahasa yang sama, tapi penggunaannya itu memberi makna yang berbeda. Gitu ya, di buku ini seperti itu. Jadi kalau dalam hal komunikasi saja ini sudah bermasalah, sering nggak nyambung, itu apa yang akan menjadi solusi bahwa Mars dan Venus ini bisa sejalan gitu? Iya, yang paling menjadi kunci sih sebenarnya yang penting punya ilmunya dulu gitu. Yang penting tahu, sama-sama tahu, mengerti dulu bahwa ini laki-laki memang cara berkomunikasinya seperti ini, dia cara meresponnya seperti ini, bahasa cintanya laki-laki itu beda loh sama bahasa cintanya cewek. Itu yang penting tahu dulu gitu. Punya ilmunya, itu menurut saya penting banget. Yang kedua saat terjadi gesekan atau konflik, nah itu kita harus berusaha untuk sadar dan ingat. Itu lebih penting tuh sebenarnya, itu kayak tombolnya. Jadi even saya misalnya udah tahu nih ilmunya ya, udah tahu nih kalau kalau cowok emang kayak gitu, kalau cowok kayak gini, tapi saat
saat terjadi konflik misalnya atau gesekan itu kadang kita lupa kan, apalagi cewek ya kan kadang lebih emosional, terus yang lebih mengedepankan tersinggung lah apa gitu. Nah itu kadang lupa. Nah itu perlu sadar lah, perlu hadir di mengingatkan, oh iya, menekan tombolnya bahwa harus harus sadar bahwa ya memang kita beda gitu. Dan yang kita rasakan itu belum tentu itu yang dirasakan juga sama laki-laki gitu. Oh, faktanya itu kadang beda. Oke. Kadang-kadang begini Mbak, setiap rumah, tidak hanya rumah tangga ya, setiap pasangan itu kan ketemu dengan kendalanya masing-masing gitu ya, ketemu dengan kendalanya sendiri. Kalau dalam hal komunikasi saja, kadang perempuan itu pengen dalam hal misalnya sama-sama bekerja gitu ya, dia itu ingin berbagi dengan suami dalam hal finansial gitu. Tapi kadang ada juga laki-laki yang nggak terima gitu kan, nggak mau, karena dia merasa ya laki-laki yang harus yang menjadi kepala keluarga dan membiayai keluarga gitu. Betul. Dia nggak ingin kalau perempuan yang ikut bekerja kemudian akhirnya ikut membantu keluarga secara finansial dan tampak laki-laki ada di belakang perempuan gitu. Nah kalau yang seperti ini bagaimana Mbak? Ini ya banyak kasus yang perempuan lebih karirnya lebih tinggi gitu ya daripada zaman sekarang kan banyak perempuan laki-laki strong yang akhirnya terlalu mandiri gitu. Iya betul. Woman empowerment. Sekarang iya benar, zaman sekarang banyak banget cewek ya perempuan yang sudah mulai berkarir karena memang katanya ya memang sudah dari dulu dari awal terlahir kan perempuan itu ditakdirkan untuk menjadi istilahnya pelayan rumah tangga gitu kan. Nah tapi karena dia capek mungkin jadi zaman modern ini banyak yang mulai berkarir dan nggak sedikit juga yang lebih tinggi memang posisinya. Nah ini tantangan tersendiri sih di satu rumah tangga karena ya tadi balik lagi ke basicnya bahwa laki-laki itu kan pengen dihargain, dia pengen jadi superhero di keluarganya gitu kan, dia pengen dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab di sana. Dan istrinya ini sebaliknya gitu, dia pengen pengen banyak menerima sebenarnya, pengen banyak menerima, pengen banyak di ayomi, nah seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya kalau menurut saya di kondisi seperti ini itu harus si ceweknya yang harus harus bisa menempatkan diri, Anggi. Jadi gimana caranya si suaminya ini tetap jadi orang yang punya power utama gitu. Jadi bisa dibuat kesepakatan mungkin ya di rumah tangganya gitu. Bagaimana supaya misal untuk nafkah sehari-hari itu tetap tanggung jawab dari suaminya. Itu atau kalau misalkan pun memang harus disuplai dari istrinya gitu ya untuk yang mendongkrak ekonomi utama itu pun harus dengan cara-cara yang tetap mengedepankan egonya laki-laki. Jadi bukan misalnya kita yang ngasih duit misalnya ini bulanan misalnya gitu, atau diam-diam ditransfer misalnya gitu ya, teknisnya gitu ya, ditransfer di rekeningnya, atau ya bahasanya lah gitu. Ini tadi kebetulan ini aku pinjemin dulu misalnya kayak gitu. Dan yang lebih penting lagi ya kesehariannya tetap kodratnya sebagai perempuan itu tetap dilaksanakan semua juga ya. Bukan berarti serta-merta dia yang harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Tetap ada peran-peran yang laki-laki yang perempuan nggak bisa lakukan. Tuh, kayak misal hal-hal kecil, misalkan lampunya mati gitu ya. Walaupun misalnya kita bisa gitu ya. Iya, kadang kita bisa saking mandirinya gitu ya. Kita tuh jadi apa-apa tuh semua bisa sendiri. Sebenarnya bisa dilakukan sendiri karena kan kita multitasking ya. Benar, perempuan tuh multitasking. Tapi soal aja gitu, soal mas tolong dong ini nggak bisa lampunya mati, tolong dipasangin, atau misalkan aku takut jangan tolong temenin aku dong ke acara ini, atau anterin aku ke sini. Nah hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil yang membuat laki-laki tetap merasa berdaya gitu, aku tetap dibutuhkan sama istriku gitu. Oke, ya benar. Jadi kalau untuk soal perempuan mandiri, dia sudah bekerja, dia istilahnya juga sebetulnya mampu untuk membiayai dirinya sendiri dan juga membantu keluarga. Ini juga harus ada kesepakatan antara suami dan istri juga ya, seperti yang Mbak Lia bilang tadi, supaya tidak ada salah satu di antara keduanya ini merasa aku yang lebih gitu ya. Lebih, apalagi sampai merasa
karirnya lebih bagus dari suami, itu yang berbahaya rasanya ya. Itu ancaman banget sih buat laki-laki ya, kalau dia merasa udah kayaknya dia tidak punya peran lagi di itu tuh, kalau harga dirinya sudah terancam itu bahaya banget sih buat satu keluarga, itu buat rumah tangga itu. Tidak hanya akan berbahaya bagi komunikasinya mereka berdua saja ya. Iya, yang penting ada kesepakatan sih ya menurut saya, dan sekarang banyak sih kayaknya yang kondisinya seperti itu gitu. Iya benar. Yang penting ada kesepakatan, dan tadi sih tetap ada hal-hal yang kalau di rumah, kalau di kantor boleh lah si wanita itu jadi girl power gitu ya, jadi bos jadi ini. Tapi kalau di rumah usahakan dia tuh bermanja-manja lah sama suaminya gitu. Terus dia berusaha untuk kalaupun dia strong ya, acting lah jadi seolah-olah ya memang dia tuh memang lemah gitu loh. Kembali kayaknya itu lemah, tolong butuh bantuan, tolong bantuin dong, tolong ambilin ini, tolong beliin ini. Atau misalkan lipstikku habis, tolong beliin lipstik dong, padahal mungkin bisa beli sendiri ya gitu. Iya, tapi cuman hal-hal kayak gitu tapi kayaknya emang kalau dari pengalamanku juga ya Mbak ya, memang benar sih kata Mbak Lia tadi, bahwa segala hal itu harus dibicarakan di awal gitu kan ya. Ada kesepakatan awal dulu gitu. Misalnya kesepakatan kalau kita akan sama-sama bekerja gitu kan ya. Lalu pembagian tugasnya seperti apa gitu kan. Udah punya anak, maka kesepakatan kita membagi peran antara bekerja dan ngurus anak, juga ngurus rumah tangga ini juga gimana gitu ya. Rasanya kalau semuanya sudah dibicarakan di awal, kemudian sama-sama nerima, sama-sama legowo, itu akan lebih mudah ya. Betul. Perjanjian di awal ya itu bener penting banget. Tapi kadang juga seiringnya usia pernikahan itu kan kadang saat kan katanya critical marriage-nya itu, critical age-nya itu 5 tahun pertama. Ya, 5 tahun pertama itu ada yang bilang tahun ke-7 lah, tahun setelah 5 tahun lah itu mulai ini kan ya, mulai cinta itu udah mulai hilang gitu kan ya, mulai berkurang. Yang ada tinggal bukan hilang sih Mbak, bukan hilang sih, tapi ini berubah menjadi gitu. Belum menjadi apa tuh? bukan cinta yang bucin ala-ala anak remaja gitu kan. Tinggal komitmen sih sebenarnya. Jadi kan ya komponen cinta tuh ada 3 kalau saya lupa. Ada compassion, ada komitmen. Nah tinggal komitmen biasanya kalau udah sama-sama usia 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas, itu kan ya kita udah nggak kayak awal-awal lagi ya Mbak ya, pernikahan itu. Nah di situ kadang butuh memang penyegaran, kesadaran dan penyegaran. Ini kita udah komitmen dan karena emang kalau nggak ada komitmen, nggak ada tadi misalnya kesepakatan di awal ini akan dibawa kemana dan akan menuju kemana, itu bakal gampang buruk sih, gampang rusak karena ya itu banyak hal-hal kan semakin kita udah kesini itu kan mulai kelihatan aslinya kan ya Mbak. Jadi awal-awal pasti masih bucin karena ini masih kelihatan ganteng, masih cantik, masih sampai-sampai banyak tuh Mbak anekdot atau lelucon yang katanya kalau di awal-awal tahun pernikahan jatuh langsung sayang kenapa gitu. Terus sekarang kalau udah biasa aja gitu, hati-hati gitu, jangan sampai deh. Oke, ini ada temen aku yang juga ikut curhat ya, namanya Tari. Dia ini LDR-an Mbak. Kalau LDR-an kira-kira di buku ini juga ada nggak ya dibahas? Jadi gini, sebetulnya dia dan pasangan dengan suami itu tidak ada masalah dengan apa yang mereka kerjakan LDR-an ini. Tetapi seringnya banyak omongan-omongan di luar, baik itu dari keluarga, dari sahabat, dari rekan-rekannya yang meminta mereka tuh tinggal bersama gitu. Karena sampai sekarang masih belum ada momongan gitu. Nah ini yang seperti ini biasanya akan membuat seorang perempuan pun jadi galau ya. Betul. Jadi kepikiran gitu. Beban dia dan pasangan gak ada masalah, ternyata di sekitar yang bermasalah gitu. Iya betul. Dari keluarganya. LDR pernikahan yang serumah aja banyak ininya ya, banyak tantangannya, apalagi yang long distance, yang LDR itu memang lebih banyak lagi tantangannya karena komunikasinya pasti terbatas. Terutama sebenarnya kalau menurut saya sih kuncinya ya kembali lagi ke berdua tadi. Kalau misalnya dari awal udah komitmen untuk kita LDR-an, yang penting nanti kita komunikasinya gimana, seperti apa, kalau misalnya ada masalah diselesaikannya bagaimana. Kalau misalnya aku misal nanti
ada hal yang perlu diskusikan, itu bagaimana ketemunya berapa kali sekali, itu harus disepakatin berdua dulu. Dan memang karena pernikahan itu juga nggak cuma berdua sama keluarga pernikahan, keluarga besar dua-duanya. Jadi ya memang sebaiknya sih masing-masing keluarga besar ini di transfer juga ya gitu, maksudnya ditransfer, kita ini mau LDR nih, mau jauh-jauhan, dan kita udah komitmen nanti mungkin sampai dengan 3 tahun ke depan bakal jauh-jauhan seperti itu. Dan ada nilai-nilai memang yang harus dijaga gitu, maksudnya gini, kalau dari pengalaman saya juga sih ya, mungkin Bang Gi juga ngerasain ya, karena memang keluarga besar, dua keluarga ini kan pasti beda ya value-nya, terus nilai-nilainya itu, kebiasaan-kebiasaannya, pemikirannya gitu ya. Dan kebanyakan memang ada beberapa yang suka lebih dominan gitu kan, yang kecampur kok, apalagi belum punya keturunan misalnya kayak tadi, gara-gara jauh-jauhan sih misalnya gini-gini. Nah itu pihak misal dari pihak itu datangnya dari keluarga suaminya misalnya, ya suaminya lah yang harus pegang peranan gitu. Maksudnya dia harus juga bisa mengkondisikan, mungkin bisa ngasih penjelasan ke keluarga besarnya bahwa ini kita udah komitmen seperti ini, dan tolong misal itu melukai hatinya istrinya, tolong jangan terlalu jauh gitu ya, dengan bahasanya lah ya, gimana jangan sampai nyampe lah di kupingnya si istrinya gitu, harus bisa dikondisikan sama si suaminya. Begitupun yang perempuan, karena biasanya kalau masalahnya itu belum punya keturunan, yang lebih terluka kan yang ceweknya, perempuan ya. Betul. Paling lebih tersudut itu. Kenapa nggak suaminya nggak ditemenin atau ini lebih mentingin karir lah dan sebagainya. Nah itu yang harus dijaga benar-benar ininya ya, kondisi batinnya sama kondisi kewarasan otaknya itu adalah si perempuan, dan suaminya punya peranan yang paling besar di situ kalau menurut saya gitu. Ya, jadi kalau melindungi tidak hanya sekedar melindungi ini ya, tapi juga melindungi perasaannya dari omongannya lah ya, keluarganya diamankan lah itu. Iya benar banget tuh Mbak. Jadi yang tinggal serumah aja kadang masih ada perbedaan, ada gesekan, ada omongan yang nggak nyaman, apalagi yang LDRan ya. Aduh, jadi kayaknya ini semangat gitu untuk para pasangan yang menjalani long distance relationship. Yang serumah aja banyak juga kok yang belum dikasih momongan, jadi memang bukan karena jarak sih. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong soal keluarga ini ya, saya juga sering banget tuh Mbak baca saran kepada sebuah pernikahan, bahwa kalau di dalam rumah tangga itu sedang ada masalah, jangan sampai kita itu ngadu ke orang tua kita gitu, atau yang cowok jangan sampai ngadunya ke orang tua yang cowok, tapi ini saling silang gitu. Betul. Gitu ya, sepakat nggak sih Mbak? Saya pribadi sepakat, karena itu sih kalau emosi biasanya cewek ya terutama, habis berantem gitu sama suaminya misalnya, ya karena satu hal lah ya, terus dia curhat ke ibunya gitu, tadi aku diinin sama ibu, atau sampai kabur ke rumahnya lah gitu ya, sampai kabur ke rumahnya. Nah itu nanti padahal kan suami istri itu pertengkarannya biasanya short term aja gitu kan, karena emosional aja. Nanti kalau udah sama-sama bersama-sama baikan, mengadu, terus mereka baikan. Suaminya mungkin udah bisa memaafkan, istrinya udah bisa memaafkan, tapi keluarganya masih belum tentu. Jadi dia masih nempel selamanya. Susah banget nanti mengembalikan label itu. Kalau mengadunya ke mertuanya, nah mungkin akan bisa lebih objektif kan, mertuanya bisa ngasih saran, atau lebih baik lagi ya di keep aja dulu berdua, diselesaikan berdua. Kalau memang itu nggak terlalu masalah yang masih bisa ditanggung bersama, apalagi cuma receh gitu ya. Receh-receh nggak usah lah diumbar-umbar keluar. Iya benar. Apalagi yang sekarang tantangannya yang lebih bahaya lagi, diumbar ke medsos, ke media sosial. Aduh, jangan sampai. Saya paling tapi kalau aku ya Mbak, aku tuh paling emang menjaga sekali gitu, jangan sampai kalau ada masalah itu curhat ke teman, itu aku masih belum bisa. Kalau untuk soal pernikahan, keluarga gitu masih belum percaya betul gitu loh. Bener. Aku bukan termasuk orang yang curhat-curhatan sama sahabat soal keluarga, aku lagi gini. Aku nggak yang seperti itu gitu. Sama sih Mbak, terutama itu kan hubungan suami istri ya, hubungan pernikahan, karena ya itu sih nggak ada benar teman yang sejati itu kan nggak ada ya. Kadang-kadang di depan kita itu mereka kelihatan mendukung atau
kelihatan baik lah Iya. ya, ngasih masukan lah, ngasih, tapi di belakang bisa jadi wah itu bisa nyampe kemana-mana kan. Apalagi cewek, menurut penelitian cewek itu komunikasinya sehari itu dia punya 20.000 stok kata. Sedangkan makanya kalau laki-laki cuman sekitar 7.000-an gitu. Karena kalau cewek sehari harus dihabisin tuh 20.000-an. Ini kita udah berapa kata nih di sini. Ini kalau di rumah masih ada stok kata yang tersisa, itu bisa ngomelnya ke suami Bisa lagi. Tapi ini bukannya kita mau memberi saran kepada teman-teman bahwa jangan cerita ke sahabat gitu ya, Oh, iya. karena setiap orang itu kan juga punya tempat curhat yang dia percaya sendiri gitu ya Mbak Lia ya. Ya pilih-pilih lah, lihat orangnya. Tapi apa yang- tetap aja harus diteliti gitu. Harus Ini ada benar-benar bisa ngejaga nggak gitu Iya, kan? benar. Tergantung benar-benar sih masing-masing orang ininya. Kalau curhat pengen cerita ke orang, ada orang yang kecenderungan kalau punya masalah itu pengennya curhat. Pengen Tuh, curhat. pengen curhat, cari orang yang pas lah, cari orang yang benar-benar pas yang sekiranya dia bisa keep itu dan nggak nggak nyampe ke yang lainnya. Ada juga yang karena emosi harus dialirkan ya Mbak Iya. ya. Kadang kalau cewek apalagi lagi sebel, kalau lagi marah atau lagi apapun lah, kalau lagi emosional, ditahan emosinya itu selesai saat itu, tapi itu akan terakumulasi nanti kan di belakang. Kalau saya pribadi pengalaman, saya kayak Manggi sih nggak terlalu seneng curhat ke orang kalau masalah private. Curhatnya kemana biasanya? Kalau aku biasanya curhatnya ke tulisan. Jadi Oke. tulisan yang dimana kertas itu tidak akan Dibaca oleh Mas Rido, cari-cari tulisannya Mbak Lia ya. kadang dibaca, tapi Oh, nanti kadang dibaca. kalau udah selesai aku kasihin gitu. Tapi di buku ini juga ada loh saran yang kayak gitu ya Mbak. Jadi kalau memang ada ini tuangkan dengan tulisan gitu. Kalau Iya. tidak salah ada yang seperti itu di buku Men Are From Mars, Women From Venus. Oh, Ada iya, saran benar. juga yang seperti itu gitu, Jadi menulis. intinya ya karena kalau kita nulis kan ada jeda ya, nggak langsung bereaksi kan. Kalau kita lagi emosional atau lagi ada masalah itu langsung bereaksi, biasanya yang keluar itu tidak logik gitu. Yang keluar malah nanti pasti akan disesali. Oke. Makanya kalau yang cowok itu dia masuk gua dulu, dia diem, lagi ada masalah, diem, nggak mau diajak omong atau keluar rumah lah ya, dia izin me time dulu atau melakukan hobinya, ngapain kek, atau main HP gitu misalnya seharian. Sebaiknya sih sebagai cewek idealnya diemin aja gitu. Kalau istrinya diemin aja dulu, oh dia lagi ada masalah, takes time aja, kasih dia waktu buat menyendiri, buat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau dia mau cerita nanti suatu saat baru kita tanggepin. Iya. Berarti kita harus sabar dulu nih ya. Jangan malah ditanya, jangan malah dikejar. Memberondong pertanyaan gitu. kenapa sih Karena cerita penasaran doang gitu? kepo. Biasanya cewek kayak gitu. Kita tuh kan nggak sabaran, kita tuh pengen cepet selesai, pengen cepet tahu gitu. Iya. Sebaliknya kalau cewek ya, nah kalau cewek biasanya kalau kita yang bakal Iya. ada masalah pengen cerita ke suami gitu misalnya, aku mau lagi ada masalah gini. Nah kesalahan terbesar para suami-suami itu biasanya mereka itu tidak mendengarkan, tidak listening, cuman hearing gitu. Bedanya kalau listening dia mendengar dengan perhatian ya dan dengan sepenuh hati. Kalau hearing dia cuman Menyediakan telinganya saja, Iya. tapi nggak fokus. telinganya gitu ya. sih ini, Denger, cuman matanya dan hatinya kemana-mana gitu. Ya kalau laki-laki itu karena yang dia tangkap cuman informasi aja. Yang dibutuhkan, sedangkan kalau cewek itu emosi, relationship-nya. Jadi kalau kita lagi cerita, ini sama nggak ya sama kalau aku lagi cerita misalnya sama suami gitu ya, tau nggak tadi ada masalah di kantor, aku kesel banget misalnya gini gitu kan biasanya. Nah kadang suami itu nanggepin sih gitu, dengerin, cuman kadang sambil lihat HP gitu ya, sesekali dia ngeliat HP walaupun kadang-kadang eye contact gitu kan. Oke. Kan kita sebagai cewek kadang-kadang Yang didengerin terus. kayak nggak gitu kayak nggak didengerin kan ya. Oh, aku kebalikannya Mbak. Oh iya. Suamiku fokus banget kalau aku ajak ngobrol gitu. Itu yang kadang malah colek-colek handphone. Bisa jadi kebalikan sih gitu. Kebalikan. Bisa jadi kebalikan. Nah itu kadang-kadang kan kalau kebanyakan sih itu laki-laki yang gitu. Dan kok nggak dengerin sih, aku kan lagi cerita gini. Dengerin kok. Disuruh ngulang dia bisa ngulang gitu. Iya. Ini kan gini kan. Padahal sebenarnya kebutuhan kita bukan informasinya yang ditangkap, tapi care-nya diterima, gitu ya, didengarkan, diterimanya. emosionalnya itu
secara emosi kita tuh merasa diterima gitu. Dan tanggapannya yang responnya itu kadang juga, nah ini kayaknya harus banyak belajar juga ya pria menanggapi wanita yang membingungkan gitu. Kadang kalau kita cerita, nah laki-laki pasti otaknya langsung, oh dia butuh solusi gitu kan, oh lagi dia punya masalah begini, dia lagi butuh solusi, dia langsung cut di tengah-tengah, ya udah kamu gini aja, langsung ngomong aja, atau malah kadang ikut ke bawah emosi gitu. Wah, misalnya habis dimarahin si istrinya habis dimarahin bosnya gitu ya. Yang mana bosnya, biar aku aja yang nah itu tidak menyelesaikan masalah. Itu menambah masalah baru Bapak. Sebenarnya yang dibutuhkan kita tuh cuman hanya didengar, terus nggak usah dikasih solusi, kita cuman mungkin ditenangkan, disentuh, dikasih pelukan, ditenangkan, itu cukup bapak-bapak. Bukan solusi gitu. Pada dasarnya kadang kita juga sudah mampu untuk menyelesaikan sendiri gitu ya, tapi sekali lagi kita butuh didengar Bapak. Betul sekali. Ya, oke. Kita ke pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Ria. Tadi yang pertama udah dibaca, yang ini agak panjang nih. Bentar. Ada curhat juga dari Hasanah. Dia ini kembar gitu loh. Tapi gini, jadi sebetulnya stalking itu baik atau enggak sih gitu, Mbak? Karena dia dulu pernah stalking di masa-masa sekolah itu. Dia berangkat sekolah kan bertiga gitu sama temennya. Kemudian dia ngeberhentiin cowok itu gitu untuk minta nomor handphonenya, dan sampai sekarang komunikasi, tapi karena udah ada Instagram, sekarang dia komunikasinya lewat Instagram. Sampai-sampai pernah nggak bisa tidur gara-gara stalking alamat Facebook. Jadi dia semalaman gitu nge-stalking, tapi berganti tahun stalking itu kenapa ya kok sekarang malah berubah menjadi kekhawatiran. Jadi misalnya nih abis ketemu orang itu beberapa hari, terus mimpi. Awalnya sih nggak tahu responnya mimpi itu seperti apa, selayaknya bunga tidur. Tapi kalau setelah mimpi, orangnya dapat musibah gitu loh Mbak. Jadi kayak firasat ya akhirnya ya. Setelah kelamaan stalking, akhirnya seperti mendapat firasat tentang orang tersebut. Nah makanya sekarang tiap mimpi itu kayak khawatir, akhirnya dia nanya apa kabar gitu. Setiap kali mimpi nanya lagi apa kabar, karena dia khawatir orang itu akan terjadi apa-apa. Jadi kalau udah dijawab kabarnya baik, itu udah tenang rasanya. Nah yang kayak gini nih sebetulnya baik atau tidak? Karena kadang-kadang juga nyesel gitu. Iya, unik juga ya. Tapi sebenarnya mereka belum ada relationship. Belum ada relationship. Hubungan apa-apa. Jadi pertanyaannya banyak ya kayaknya. Pertama, stalking itu baik stalking atau enggak? Stalking itu baik atau enggak? Benar. Kalau stalking untuk cari tahu orang baru mungkin nggak ada masalah sih sebenarnya ya, hanya sebatas dia pengen tahu aja, menggali informasi informasi awal. Tapi kalau sampai berkepanjangan dan itu sepihak, ini kan kalau saya lihat kan kayaknya sepihak ya, benar. Padahal si cowoknya juga dia mungkin, apalagi cowok nggak sensitif, dia nggak tahu kalau dia segitunya stalking. Jadi kayak mengidolakan artis aja kan. Itu kalau menurut saya sih harus diambil keputusan ya, maksudnya si cewek ini ingin ada hubungan khusus, ingin dilanjutkan dengan relationship yang lebih serius, atau hanya sekedar itu tadi, hanya sekedar ya iseng-iseng aja gitu. Kalau misalkan pengen dilanjutkan ke hubungan yang serius, ya harus ada komunikasi dong lebih lanjut dengan si cowoknya gitu kan, minimal harus ngomong atau nanya, atau adalah step-step yang lebih lanjut, WA atau misalnya ketemu. Tapi kalau misalnya cuma buat iseng-iseng aja, ya harus dia harus membatasi ekspektasi dia. Dan yang paling penting ekspektasi sih ya. Kalau tadi kan kayaknya ya itu karena dia sepihak, atau mungkin dia menunggu respon dari si laki-laki, akhirnya dia kayak terombang-ambing dan malah jadi nggak sehat untuk mental health-nya. Dia mimpi merasa firasat, padahal mimpi itu bisa jadi kan akumulasi yang dia rasakan, yang dia pendam di alam bawah sadarnya dia saat tidur, muncullah mimpi gitu. Padahal itu bukan firasat juga, mungkin ya karena dia kebanyakan mikir, kebanyakan stalking seharian,
akhirnya mimpiin orang itu gitu. Kita kan juga kadang sering gitu ya. Iya benar. Kepengen apa misalnya kepengen makan pizza dipikirin terus hari nanti malam mimpinya pizza gitu. Iya benar. Jadi bukan berarti firasat juga gitu. Itu malah nanti jadinya nggak sehat dia mental health. Padahal si laki-lakinya kayak mungkin Ayam-ayam fine-fine aja, nggak ada Kenapa sih masalah. kok tiba-tiba nanya Makanya gitu. begitu ditanya kabar, cuman jawab baik gitu aja, karena nggak ngerti maksudnya apa gitu ya Mbak ya. nggak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi ya udah diperjelas aja gitu. Apa kalau memang nggak pengen bertepuk sebelah tangan dan nggak mengganggu ininya dia nanti setiap hari mimpi terus gitu kan. Lebih baik di make it clear lah, diperjelas. Iya, gitu. tapi mungkin kalau harus memperjelas hubungan dari sisi perempuan dulu, dianya yang nggak ini kali ya Mbak ya. Ya kalau kan zaman sekarang juga udah nggak zamannya. Iya, nggak Mbak, zamannya ya. harus cowok duluan sih memang. Walaupun bukan dia yang ngomong, kan bisa lewat temennya atau bisa kasih clue-clue yang si cowoknya ini bisa tahu lah ya gitu. Yang bisa apa? Jadi cowoknya bisa ngeh kalau ini anak ada ketertarikan gitu. Kalau ada misalnya rasa. sekiranya cowoknya nggak apa namanya nggak merespon, ya udah gitu. Kita nggak perlu terlalu berharap jauh juga sih kalau saya sebagai cewek. Iya benar. Ya nggak usah diharapin harapan terlalu gimana gitu. Saya sih Bucin setuju. malah jadinya. Iya benar, setuju banget deh. Jadinya kita kayak nggak wasting time gitu ya Mbak ya. Wasting time, wasting heart juga, Bener, nyampein capek. hati. Iya, setuju banget deh. Kayaknya emang harus ada kejelasan atau kalau enggak ini mencoba untuk mengalihkan dunianya gitu betul, ya iya. ke dunia Cari yang lain. pengalihan yang lain Nah, lah, cari gitu. pengalihan yang lebih nyata gitu. Iya benar. Yang lebih realistis. Hobinya mungkin atau tadi curhat di kertas, tasnya dibuang. Atau ini Mbak, mulai membuka hati untuk yang lain, membuka diri. Nah itu juga Bisa mungkin ya? belum, harusnya sih bisa karena mumpung belum jauh. Mungkin ini umurnya berapa ini belum tahu ya. Masih muda, Biasanya remaja. masih remaja ya kayak gitu. Ya itu emang lagi usia-usianya begitu kan, gitu. Lagi usia-usianya bucin. Ya dialihkan aja kalau memang masih remaja, fokus aja dulu ke yang lainnya, ke kuliah atau ke sekolahnya mungkin, atau ke ekskul atau ke teman-temannya, atau cerita ke teman-temannya kan pasti teman-temannya bisa ngasih, bisa menetralisir lah paling Oke, nggak, atau bisa memberi solusi ya. Oke, baik. Oke, kita masih di Woman Speak, di Speak Podcastnya Sisik Milik TV. Kawan-kawan, kalau kasihkan nonton jangan lupa sambil di subscribe juga dan nyalakan loncengnya supaya tahu ada pemberitahuan terbaru apa sih dari Speak Podcast. Seni, spiritual, inspirasi dan juga kreativitas di Sisik Milik TV. Mbak Lia masih semangat ya? masih dong. Soalnya kalau ngobrolin dunia perempuan itu memang panjang. Nggak ada ya, Mbak. habisnya, Nggak ada ya. habisnya. Apalagi yang ngobrol sesama perempuan. Benar. Iya, oke, masih ada satu pertanyaan lagi dari Speak Lovers ini soal, kayaknya sih ini ada kaitannya sama komunikasi juga deh Mbak. Jadi gini, ini dari Aini. Nah, dia itu ngajakin suaminya untuk apply pekerjaan bareng-bareng gitu. Apply pekerjaan bareng-bareng secara online dan nanti ngisinya maunya barengan. Tapi ternyata yang dilakukan suaminya adalah dia apply duluan gitu. Dan menurut dia itu tidak pada waktu yang tepat gitu Mbak. Jadi dia ngerasa kecewa. Dan akhirnya gara-gara itu juga sempet marahan katanya. Nah ini yang kayak gini gimana? Ya hal-hal kayak gitu sering sih ya kita alami Ini pasangan muda di rumah soalnya, tangga. Mbak. Oh kalau pasangan muda ya wajar sih ya, masih mempermasalahkan. Nah itu tadi sih ya masalahnya kembali lagi ke komunikasi, Iya, perbedaan gaya komunikasi. Kalau mungkin menurut suaminya kalau Semakin cepat semakin baik iya, gitu ya. kan dia fokus pada problem solving dan Iya, benar-benar. fokus pada ya logik ya. Masalahnya adalah ada mereka mau apply pekerjaan, udah bisa dilakukan sekarang dan ada waktu luang mungkin, ya kenapa enggak gitu kan dia apply sendiri dan selesai. Menurut si cowoknya nggak ada masalah. Kalau yang sedangkan menurut wanita, menurut istrinya kebersamaan itu lebih penting gitu, relationshipnya perasaan untuk berjuang bersamanya, nah itu yang dia butuhkan, bukan fokus pada apply pekerjaannya. Itu tadi bedanya itu. Jadi kalau misalnya si laki-laki itu yang penting kan selesai nih pekerjaan. Kalau dia gitu ya. Bareng-bareng dong gitu. Kan aku butuh teman untuk apply bareng. Nah itu bahasanya aja sih menurut saya, yang bahasa cintanya aja yang beda. Nah itu harus sama-sama harus
harus mulai belajar nih si istrinya dan suaminya mungkin ilmu yang tadi itu gitu, yang ilmu yang ada di buku ini mungkin. Jadi kalau laki-laki itu lebih logik, lebih pakai fokus ke problem solvingnya, permasalahannya. Kalau si cewek itu butuh hal-hal kecil lah. Iya, benar-benar. Detailnya gitu ya Mbak, butuh ya, perempuan tuh. ayo bareng-bareng misalnya, atau butuh apa ya, disayang gitu, butuh merasa dihargai. Itu jadi harus sama-sama mengerti. Yang laki-laki juga harus ngerti, minimal kasih kode lah. Kalau mau apply duluan, aku duluan ya, apa ya, nanti kamu aku bantuin nanti tiba-tiba. Nah, misalnya kayak gitu. Yang penting ada komunikasi. Atau yang cewek misalnya kok dia udah apply duluan, ya sudah, mungkin memang sebenarnya kan ini bukan big problem juga ya. Ini baru awal komunikasi. Benar. Begini ini masih baru seujung kuku. Nanti ke depan jangan khawatir. Masih banyak lagi tantangannya. Lebih banyak lagi tantangannya. Tapi bener loh Mbak, ada juga teman aku yang juga punya peristiwa serupa gitu ya. Jadi kalau dia itu merasa bahwa kalau harus apply pekerjaan itu harus di waktu yang tepat. Misalnya ini hari Minggu gitu ya. Jangan masukinnya hari Minggu misalnya gitu. Harus di hari Senin karena itu hari kerja gitu. Jadi ada yang sampai sedetail itu kan ya kalau kita perempuan. Betul. Kalau laki-laki kan semakin cepat semakin baik biar nggak lupa gitu kan. Benar. Itu juga ada kaitannya sama ini tuh, kalau di apa istilahnya neuropsikologi, itu emang otaknya kan udah beda nih. Kalau laki-laki tuh katanya otak kanannya tuh lebih berkembang. Bukan otak kanannya ya, korteksnya otak kanan tuh lebih tebal. Kalau yang cewek itu yang sebelah kiri. Nah, otak kanan tuh kan lebih imajinatif, lebih impulsif, jadi lebih cepat. Pokoknya ada masalah gini ya maunya cepat diselesaikan, selesai dan lebih cepat rileksnya gitu. Kalau cewek itu lebih otak kiri, lebih banyak pertimbangan, lebih detail, lebih perfeksionis. Itu emang udah bawaan dari sononya kayaknya gitu. Jadi saya pun sering tuh ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Jadi misal mau ambil keputusan apa gitu ya, yang ya hal kecil lah, hal simpel, misalkan mau makan di mana gitu misalnya malam ini itu. Atau jangan makan ya, misalnya pengen beli sofa misalnya gitu ya, pengen beli sofa baru gitu, baru mau ngomong nih, kayaknya pengen ganti sofa deh, pengen beli sofa baru. Nah kalau kita nih, kalau saya cewek tuh pengennya dulu survei dulu gitu kan, pengennya begini, warnanya begini, nanti yang paling murah di mana gitu kan, disesuaikan ada pembanding gitu ya. Beda 1.000 juga didatangin kalau cewek kan. Itu sedangkan kalau cowok, oh dia butuh sofa baru, udah maunya sih apa langsung dicariin, langsung dibelikan, dan menurut dia itu sudah yang terbaik gitu untuk ceweknya. Ini pasti seneng nih istriku udah dikit. Padahal itu nanti jadi berantemnya gitu. Kok udah beli aja gitu. Kok nggak ngajak? Nggak nanya dulu. Harganya berapa gitu? Aku nggak mau yang warna ini gitu. Harganya berapa ini gitu? Begitu sih emang harus diomongin sih ya, harus ada komunikasinya, harus ngerti celahnya. Oh istriku nih kayak gini, misalnya orangnya detail, orangnya perfeksionis, ya harus ditanya detail maunya yang kayak gimana gitu. Ya, jadi back to memahami pasangan. Ya balik lagi ke yang penting paham, tahu dan sadar. Kalau lagi nggak sadar repot juga sih. Bener, hilang kesadaran dong Bang. Iya, dan memahami pasangan itu butuh waktu ya Mbak Lia ya. Padahal belajar ini terus. Benar, padahal kalau kita mampu untuk menghatamkan buku ini itu akan ada banyak masukan juga ya. Termasuk ini Mbak, perempuan itu kayak gelombang, betul ya? Laki-laki kayak karet gelang. Ya di situ di salah satu subbabnya itu disebutkan kalau laki-laki itu diibaratkan kayak karet gelang, kalau perempuan tuh kayak gelombang, artinya emosionalnya ya, secara emosionalnya. Maksudnya gimana tuh? Kalau cowok itu diibaratkan karet gelang. Jadi kalau karet gelang itu kan melar ya, bisa direnggangkan maksimal, terus nanti kalau udah maksimal dia akan mental, akan kembali lagi merapat gitu kan, kayak lagi jepret gitu ya. Iya, itu ditarik bisa longgar gitu ya. Terus itu dilepas balik lagi. Kayak gitulah cowok itu. Jadi dia ada satu waktu, pasti nanti ada beberapa momen, ada satu saat dia itu butuh meregang gitu, butuh menjauh dari si perempuan, dari si istrinya. Atau tadi misalnya masuk ke guanya sendiri gitu ya. Sebenarnya ngapain sih, tujuannya apa gitu? Bukan karena dia lagi nggak sayang, atau bukan karena dia lagi nggak cinta, lagi nggak ada
perasaan sama si ceweknya, tapi memang itu kebutuhan rutin ya, bukan kebutuhan rutin, kebutuhan emosional si cowok. Kalau dia sedang lagi ada masalah atau lagi pengen me time, lagi butuh, lagi sumpek, lagi ini, kasih aja dia waktu untuk meregang seregang-regangnya gitu. Jadi, dan jangan khawatir buat istrinya atau buat ceweknya, karena dia punya batas maksimal meregang. Nanti kalau udah mencapai batas maksimal, dia pasti akan kembali lagi datang lagi ke istrinya atau ke perempuannya. Yang penting biarkan dia meregang maksimal gitu. Maksudnya menjauh maksimal, biarin aja lah, mau me time, mau ngerjain hobinya ngapain, atau dia mau keluar kota misalnya, butuh dia minta waktu keluar kota atau kerja seharian atau lihat HP seharian, kasih aja waktu dulu. Nanti lama-lama dia pasti akan balik lagi gitu, secara alamiah. Kalau itu perumpamaan yang karet gelang tadi. Kalau yang cewek dibilang seperti gelombang. Gelombang kalau yang pernah belajar fisika SMP itu dulu, gelombang itu kan bentuknya ada yang longitudinal gitu ya. Longitudinal, ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Nah, cewek juga kondisi emosinya kayak gitu. Jadi kadang itu di atas. Kalau lagi di atas tuh berarti lagi full of love, lagi positif banget. Kalau lagi di bawah dia lagi negatif biasanya gitu. Kalau lagi di atas dia full charge nih, full love-nya tuh lagi banyak apa ini namanya, jatah, lagi banyak tabungan untuk mencintai, lagi full charge intinya. Jadi kalau dia lagi di atas, lagi seneng, lagi bagus, moodnya lagi bagus, itu dia akan memperlakukan si pasangan itu dengan sangat nice gitu, dengan sangat toleran. Tapi ketika dia lagi turun ke bawah, lagi bad mood atau lagi low, lagi banyak masalah, lagi negatif lah intinya, itu harus dialirkan emosinya. Dan si laki-laki harus ngerti nih, oh ini lagi low bad nih, lagi negatif banget. Jangan diberondong juga pertanyaan, kamu kenapa, cerita dong, ini. Biarin aja emosinya sampai mentok di gelombang paling bawah. Nanti kalau udah sampai mentok di dasar gelombang, baru dia pasti akan naik lagi dengan sendirinya gitu. Kalau udah tenang, biasanya cewek kan udah cerita misalnya, atau dia nulis atau bentuknya apalah, marah-marah misalnya, emosional apa, biarin aja, dengerin aja sampai keluar semua sampah emosi negatifnya. Kalau perlu disentuh aja lah dikit, atau dikasih pelukan, itu lebih membantu daripada diceramahin atau apalagi dijudge gitu. Aduh, udah langsung jangan gitu dong, kalau ada masalah diomongin aja. Itu bakal berbahaya banget. Akan semakin tidak akan sampai bawah, akhirnya nggak naik lagi gitu. Oke. Jadi memang sekali lagi memahami pasangan itu sangat penting sekali. Dan buku ini ada 437 halaman yang di pengarangnya John Gray PhD. Ya. Sebenarnya ini pun bukunya ini pun agak banyak yang kontroversi juga sih. Dalam perjalanannya banyak penelitian yang ada yang membantah dan lain-lain. Cuman so far sih menurut saya masih relevan. Ya, dan ini memang dari sudut pandangnya John Gray begitu ya, Mbak. Sebetulnya banyak sih sebab-sebab yang dibahas di sini ya, teman-teman. Dan saya sih berharap bisa membahas ini satu persatu di konten-konten berikutnya. Tapi Mbak Lia ini sudah memasuki masa-masa lahiran juga ya, Mbak? Iya, udah. Jadi beliau ini sudah hamil anak ketiga. Terus sekarang lagi cuti kerja gitu kan? Ya. Karena sudah cuti. Baru cuti ya? Baru minggu ini cuti. Baru minggu ini cuti. Dan HPL-nya kapan, Malia? HPL-nya sih awal Februari sih. Awal Februari. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Ada yang lucu-lucu lagi dari keluarga besar Sisik Melik ini. Amin. Terima kasih banyak. Oke Mbak, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Mungkin sebelum ditutaskan, ada tips nggak sih untuk memahami pasangan? Mungkin singkat saja. Tipsnya yang pertama, kalau menurut saya ya emang harus tahu ilmunya gitu. Jadi kalau orang berumah tangga emang harus punya ilmunya sih ya. Jadi nggak sekedar yang penting cinta, yang penting ini komitmen nikah, itu nggak bisa begitu. Jadi emang harus ada ilmunya. Dan yang kedua, belajar itu memang terus menerus ya, longitudinal itu. Jadi sampai sekarang pun saya pernikahan tahun ke-7 ini juga
upgrade terus sih ilmunya Iya, benar. gitu, upgrade terus, nambah terus, harus belajar terus dan sering mengulang gitu. Baru semalam juga saya baca-baca buku ini dan saya sharing ke suami, baru ingat lagi gitu. Oh iya, memang harusnya begini gitu. Harus sering-sering diulang dan kemudian kalau udah tahu ilmunya ya itu tadi yang paling penting saat kejadian, saat ada gesekan atau masalahan bersama itu kita harus sadar gitu, biar ilmunya keluar. Harus tenang. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan langsung bereaksi dari dua belah pihak. Sarannya memang harus ada jeda. Harus ada jeda dulu. Bukan finish ya, bukan selesai, udah nggak mau komunikasi, selesai pulang rumah masing-masing, orang tua masing-masing, tapi jeda dan terus dikomunikasikan gitu. Oke, aku lagi emosi, kita nggak usah bahas sekarang, misalnya gitu. Sepakatin aja sampai kapan. Nanti kalau aku udah selesai marahnya, misalnya aku akan bilang, oh kita akan bahas bareng. Itu sih menurut saya. Jadi harus tetap ada komunikasi kapan ini akan diselesaikan. Dan kalau bisa ya jangan saat itu terjadi jeder itu langsung komunikasi, karena pasti biasanya akan berujung ke penyesalan. Itu sih mungkin ya komunikasi. Dan yang paling penting itu sih harus dipahami bahwa memang laki-laki sama perempuan itu ya beda. Dari sononya beda. Jangan berharap sama, jangan berharap dia akan merespon dengan cara yang sama atau dengan cara yang kita harapkan, karena ya memang beda dari sononya, dan itu yang bikin pernikahan jadi colorful, jadi berwarna gitu. Jadi kalau diibaratkan kayak, oh ya ada satu penelitian juga tadi saya baru baca itu, banyak pasangan yang sejenis gitu ya, yang kayak lesbian atau gay itu banyak berujung mereka rata-rata sih nggak long lasting. Karena apa? Karena terlalu sama. Jadi terlalu sama, misalnya cewek sama cewek ya sama-sama suka ngomongnya, itu malah tidak bertahan lama. Jadi kalau suami, kalau laki-laki dan perempuan memang udah dari sononya lah ya, itu dipersatukan justru karena berbeda. Yang terakhir mungkin tipsnya untuk yang pernikahan ya, terutama jangan pernah merasa bahwa pasangan kita itu ada yang lebih baik dari pasangan kita gitu. Jadi kadang kita tuh ngerasa kalau lagi ada masalah, ini kayaknya suamiku aja yang begini gitu, kayaknya suaminya itu nggak gitu deh, karena itu gitu. Sama aja, percayalah. Jadi di mana-mana, makanya ada penelitian ini, karena memang sudah di rata-rata laki-laki rata-rata begitu, perempuan rata begitu. Jadi lihat saja ke dalam, perbaiki yang sudah ada, nggak perlu melihat keluar, dan tidak perlu melihat rumput tetangga itu lebih rumput tetangga lebih hijau jangan dilihat ya. Kita sirami rumput kita sendiri aja dulu. Betul. Sama terakhir mungkin ya Mbak Anggi, ini penelitian menarik sih menurut saya. Jadi ada satu penelitian dari Gallup itu lembaga riset di Amerika Serikat yang besar gitu ya. Itu meneliti tentang pasangan-pasangan yang harmonis. Yang longitudinal study 13 tahun ditelitinya. Ada beberapa ratus pasangan yang diteliti yang mereka baik-baik saja, bahagia pernikahannya. Mereka pengen cari tahu apa sih faktor yang menyebabkan suami istri itu bertahan sampai sekian lama. Tuh, ada beberapa faktor, ada beberapa hal gitu. Ada toleransi, sabar, ikhlas, banyak banget poinnya. Kemudian dipadatkan sampai ketemu cuma satu aja faktornya. Ternyata yang membuat pernikahan itu bertahan lama dan mereka itu happy, ujungnya itu adalah positive illusion istilahnya. Jadi ilusi yang positif. Nah itu yang mempertahankan pernikahan. Jadi apa-apa yang ada di mata kita, di hadapan kita, di pikiran kita itu hal yang positif semua gitu. Iya, jadi hal-hal yang negatif pun itu bisa diterjemahkan jadi sesuatu yang positif. Sebagai sesuatu yang positif. Jadi kayak mungkin terkesan kayak membohongi diri sendiri, tapi itu yang, jadi misal nih punya pasangan, dia suka kentut misalnya, atau dia kok gini banget ya misalnya, itu otak kita menerjemahkan, alhamdulillah ya dia masih bisa nah gitu. Jadi hal-hal I know. Jadi misalnya pasangan kita suka taruh handuk basah di tempat tidur, nah itu adalah hal yang positif bahwa kita harus bergerak gitu ya, nggak mager.
berolahraga, disuruh olahraga. disuruh olahraga gitu. Hal-hal kayak gitu ternyata itu yang bisa mempertahankan. Aduh, itu memang butuh waktu Dan itu banget susah. untuk belajar Mbak Lia ya, tapi jangan pernah menyerah. Demi keutuhan perjalanan panjang pernikahan kita ya, relationship-nya kita. Oke, menarik sekali. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol lagi hal-hal tentang dunia perempuan yang memang tiada habisnya ini. Mungkin kalau ada usulan topik atau yang mau boleh dibahas. Nah, setuju banget. Iya. Jadi nanti kalau ada usulan topik, tema atau apapun yang akan dibahas, nanti boleh cantumkan Komen di aja. kolom komentar. Tapi nanti nunggu Mbak Lia lahiran berarti ya. Kita ngobrol lagi di Atau bisa episode dengan berikutnya. yang lain juga boleh. Oke, boleh dengan yang lain juga bisa. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menyimak segmen Woman Speak di Speak Podcast untuk kesempatan hari ini. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan. Ya, tetap jaga kesehatan. Mbak Lia juga mudah-mudahan lancar lahirannya, tetap sehat Amin. semuanya, Amin. di bayinya Terima juga. kasih. Dan kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Lia ya. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.